relawan itu kalau mau kita bedah isi dalamnya juga rata-rata komisaris. Kita tidak Iya. mau ada lagi namanya monster. Karena saya lihat yang saya takutkan, relawan ini akan menjadi monster-monster kecil yang menciptakan monster besar. Di berbagai negara manapun, Hmm. ya, kepemimpinan itu baik presidennya, perdana menteri itu partai politik. Ya, proses Bukan demokrasi. lahir melalui proses gerombolan. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ya buat kita semua pada hari yang berbahagia ini. Nah, bersama saya hari ini sudah hadir itu Bung kita yang sudah saya kira semua kita sudah kenal, Masinton Pasaribu. Weh, siap Abang Coba senior. Masinton tadi apa? Masyarakat Indonesia tolak nekolin. Woi, mantap. Ini Namanya ideologis. Iya, namanya udah melawan. namanya sudah Soekarnois. Ditambah Pasaribu lagi kan. Yo, Nah, saya ada sedikit. Pasaribu ini kalau di kalangan Arab sama dengan alatas. Oke. Artinya apa? Pasaribu ini ada aktivitasnya dari A sampai Z. Ya. Ada perampok besar, ada preman besar. Tetangga saya tuh band Pasaribu dulu di Medan. Oh iya, kenal kan? Tapi ada gubernur, ada anggota DPR, ada macam-macam intelektual ya kan? Nah, itulah kalau kita bicara gitu ya. Pasaribu itu artinya ada di dalam berbagai kelompok dan golongan gitu. Bersatulah mereka ini di dalam Masinton, yaitu menolak nekolin. Nah, di sini bersama kita ada juga Bung Immanuel Ebenezer. Jangan salah, bukan Emmanuel ya, Immanuel. Karena ini bahasa kitab. Nggak boleh salah-salah tulis kan gitu. Saya nggak tahu kalau Immanuel ini sebenarnya kan biasa dalam kitab-kitab itu ya dengan Quran itu pasti ada nama yang sama kan. Iya. Kayak Yesus itu Nabi Isa, Moses, Musa kan Musa. kita Abraham ini. Mungkin Immanuel di Quran ada nggak ya? Ada saya kira. Dia bukan itu semua bahasa, kan Tuhan beserta kita artinya. Oh gitu. Tapi emang kita teman aku juga pernah bilang Imanu, dia artikan itu Tuhan beserta kita, Pak. Oh, iman lah Oh, sebenarnya. iman. Iya, berimanlah. Ya kan? Kalau Ebenezer itu artinya apa? Artinya sampai di sini Tuhan beserta kita. Wah, ini luar biasa ini. Gimana relawan nggak maju kalau kayak begini? Beserta Tuhan terus. Baiklah, saya terima kasih ya atas kedatangan ini. Kita kan ngobrol-ngobrol santai Siap, aja. Abang. Ya, kalau terlalu serius orang udah capek nih. Betul. Banyak kali yang serius ini kan. Betul. Sampai awak pun gara-gara serius diberhentikan dari pengurus Nasdem. Itu pas kita bareng Iya. waktu itu, Bang. Iya, pas kita ngobrol gitu ya. Iya. Nah, jadi Bung Immanuel ya, Siap, gitu. senior. Kita kan kemarin tahu ada acara di GBK, ya. Ini menarik. Iya. Dan kemudian menjadi satu klimaks yang kemudian menjadi masalah sampai sekarang gitu. Nah, ini gimana sih ide dasarnya kok kita apa ini memang keinginan Pak Jokowi atau memang relawan atau mungkin bisa kasih pendapat? Sebetulnya ide itu sudah ada dari setahun yang lalu, kemudian dilanjutkan kemarin, akhirnya dipercepat lah. Memang ada problem ya, problem itu menjadi kritik di masyarakat. Bahkan PDIP juga ikut mengkritik soal relevansi acara itu, urgensinya di mana, apa di mana. Tapi lepas dari semua kritik itu, ya saya sedikit ingin menjelaskan substansinya lah ya. Yang paling penting adalah acara itu terlaksana walaupun memang ada problem bencana, tapi kan kita lihat bahwa isi dari acara itu kan juga kita menggalang donasi buat
masyarakat Cianjur yang terkena Iya, iya. bencana. Itu pertama. Itu kedua, walaupun ada isi dari acara itu yang membuat orang terusik, publik terusik. Misalnya kayak bicara masih ada aja spanduk-spanduk 3 periode dan sebagainya. Itu memang ya saya secara pribadi kan selalu menyuarakan penolakan terhadap gagasan 3 periode. Iya. Pak Sinton juga, kalau dia taat konstitusi, partai Bu Meganya ketua umumnya dari awal, gitu. Dia tidak genit lah kalau Bu Mega udah punya ketegasan soal prinsip itu. Lantas kemudian ada peristiwa lagi, kawan saya sebetulnya dia pengurus partai yang coba ingin menjelmakan dirinya sebagai relawan, Benny Ramdhani, bicara tentang soal tempur yang dia tempurkan mereka yang beda pandangan dengan Presiden Jokowi, dan itu semua tidak mendidik. Tidak mendidik dalam arti gini, kalau presiden tanpa kritik atau kekuasaan tanpa kritik itu bahaya. Itu akan menjadi monster pada akhirnya. Iya. Dan kita lihat relawan-relawan ini ingin coba menciptakan monster, dan relawannya akan menjadi anak monster, dan itu tidak baik buat demokrasi. Saya sebenarnya sudah tidak nyaman juga dengan kerelawanan hari ini. Sebenarnya kan relawan itu kan lahir dari sebuah partisipasi politik saat itu karena ada kesumbatan tersumbatnya saluran politik lah. Jadi kan Sinton tahu lah, beliau juga lahir dari relawan. Mantan ketua Repdem, relawan perjuangan demokrasi. Wah. Saya partai politik. Saya partai politik, relawan juga lah, gitu kayak gitu. Tapi lepas dari itu semua, banyak makna yang tersampaikan saat acara itu. Misalnya kayak presiden menyampaikan pidatonya soal kode yang hari ini menjadi pembicaraan publik soal rambut putih karena memikirkan rakyat. Kedua, jangan yang celing atau bahasanya itu sekarang itu yang glossy wajahnya, gitu. Bersih atau menandakan orang itu tidak bekerja untuk rakyat. Bahasa-bahasa simbol ini kan sebetulnya kalau kita artikan secara substansi, itulah yang diinginkan presiden. Jadi pemimpin 2024 itu basisnya harus memikirkan rakyat, kedua keras. bekerja untuk rakyat. Iya. Gitu loh. Jangan, kata presiden, yang duduk-duduk di istana. Nah, substansi ini saya maknakan itu menjadi patokan atau standarisasi yang diinginkan oleh bangsa ini ke depan. Jangan sampai nanti ketika presiden sudah mengerjakan proyek-proyek besar yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh bangsa ini, hancur karena persoalan pertama kemalasan dan pencitraan. Tapi yang ditangkap oleh masyarakat, ya, itu kan seolah-olah mengarahkan untuk Pak Ganjar itu. Ya, Dengan kita ciri nggak rambut tahu putih, masyarakat yang ya. mana gini. Nah, makanya itu kan menjadi perbincangan publik ya, Bang Jul. Tapi yang harus dimaknai substansinya dong. Kalau seandainya tidak menemukan substansinya, orang akan menerjemahkannya itu ke Mas Ganjar. Saya memang pendukung Mas Ganjar. Saya relawan beliau, ini namanya Ganjar Pranowo Mania. Itu tapi saya tidak mau GR terhadap isi pidatonya, tapi yang saya mau terjemahkan substansi dari Hakikat. apa yang disampaikan. Iya, iya. Gitu loh. Dan Itu saya yang ingat paling juga penting. gini, Bung Noel ya, bahwa dalam salah satu definisi politik itu dikatakan bahwa apa itu politik? Politik adalah Anda memikirkan tentang bangsa dan negara hingga rambut Anda putih. Ya. Itu ada tuh dalam satu definisi pengertian daripada ilmu politik. Jadi nggak salah juga Pak Jokowi. Memang tidak ada yang salah. Yang salah kan yang tidak mampu menerjemahkan makna atau substansi yang disampaikan. Ya. Yang akhirnya orang mengasosiasikan rambut putih itu ya Mas Ganjar. Padahal ada Hatta Rajasa juga kan? Ada Hatta Rajasa. Bisa juga itu Mas Sinton Pasaribu belum beruban. Sebenarnya Bisa udah saja banyak itu- kali. Dicat. Dia sering ngechat. Nah, bisa juga itu ke Mbak Puan. Ya. Ini kan orang hari ini kan bisa juga Bu Mega apalagi mukanya sekarang kan raut wajahnya sudah ya sedikit ini yang menua, itu umur nggak bisa dibohongin. Ya. Bisa juga ke Surya Paloh gitu loh. Bisa ke siapapun
gitu loh. Ya. Tapi kan yang paling penting Kan standarnya. kalau Surya Paloh kan ada tambahan lagi, harus Apa tuh? bereok kan enggak? Nah, yang tidak disampaikan Pak Jokowi harus yang brewok gitu. Kalau yang brewok itu udah pastilah kita. Iya. Tapi kan itu tidak ada disampaikan presiden. Tapi yang Iya. yang saya ingin sampaikan adalah soal substansinya yang paling penting. Jangan kita mendapatkan pemimpin ke depan itu yang hanya duduk di istana, menikmati fasilitas, pencitraan, kemudian ya wajahnya celing, cuman berdandan lah istilahnya. Ya, pencitraan itu bahasa-bahasa Jokowi ini kan semua bahasa-bahasa apa ya? Sindiran lah sebetulnya. Iya, Dibilang gimmick juga gimana, tapi faktanya apa yang disampaikan presiden itu ya standar untuk kepemimpinan 2024 nanti, Bang Zul. Karena kita juga tidak mau mendapatkan pemimpin yang akhirnya bukan kita mendapatkan pemimpin, tapi kita mendapatkan monster. Itu yang kita takutkan. Makanya presiden coba ngasih standar nih loh. Bekerja untuk rakyat, berpikir untuk rakyat. Jangan cuma di istana saja. Ada 3 tuh pesannya tuh yang menurut saya sangat luar biasa. Saya kan sebagai pendukung beliau ya, Jokowi mania, Joman. Sampai detik ini kita punya komitmen untuk menjaga presiden secara karena kita punya kesamaan cita-cita soal yang namanya nawacita dan juga Indonesia sentris. Bagaimana dia terjemahkan Indonesia sentris itu akses kesejahteraan itu bisa dinikmati di Indonesia Timur dan wilayah-wilayah lain. Tanggapannya Bung mengenai ada kritik ya terhadap acara Nusantara Bersatu ini apa kira-kira? Kritik yang mana? Ya macam-macam lah kritik kan. Sampai pada tadi ujungnya sekarang kan sudah viral itu menanggapi dan mengecam apa yang disampaikan oleh siapa? Benny Ramdhani. Benny Ramdhani misalnya. Nah itu makanya saya juga termasuk orang yang mengecam sikap Benny Ramdhani kan saya. Saya menolak sekali sikap sahabat saya itu karena kita sama-sama dulu di gerakan aktif 98. Kok perilaku aktivis atau anak gerakan bukan mengedukasi kekuasaan, malah seakan-akan menjadi bagian aktor yang ingin menciptakan kekuasaan itu menjadi monster. Saya melihat ini jadi anak monster nih teman saya ini. Seharusnya jadi dia menjadi mengedukasi. kontraproduktif ya. Nah seperti itulah kira-kira bahasanya Bang Zul. Nah ini kan tidak baik lah. Makanya saya kemarin coba mengkritik sikap dan pandangan soal itu. Walaupun sahabat saya itu coba mengklarifikasi bahwa dia bilang itu hanya penggalan video, tapi tidak penting soal penggalan video, tapi itu ada fakta bahwa dia menyampaikan itu ke presiden bahwa ya secara substansi sama. Harus ada penegakan Pak, tapi kenapa harus lawan dengan yang kritik? Gak boleh dong. Apalagi dia sebagai pejabat publik ya. Kalau dia sebagai pejabat publik, lantas dia sebagai aktivis, seharusnya dia bicara tentang gagasan. Apalagi dia bilang, kita banyak Pak, kita ini. Loh, kita harus tempur. Nah, harus tempurin siapa? Hari ini bangsa ini tidak dalam kondisi perang. Pertama itu. Kedua, bangsa ini tidak dalam kondisi juga kampanye. Atau gitu kita loh. lihat, kalau saya bisa kita simpulkan juga, ya Benny Ramdhani dalam keadaan panik aja. Nah, saya nggak tahu dia panik atau tidak. Atau ya saya tidak mau terlalu jauh persoalan dia panik atau tidak. Tapi yang jelas, apa yang dia sampaikan ke presiden, sebetulnya itu tidak etik dan elok lah ya. Sebagai pertama dia pejabat negara. Sementara kita kan bicara Nusantara Bersatu, Iya. tetapi tiba-tiba muncul menciptakan konflik kan gitu. Tapi secara substansi ya kalau dari apa yang dia sampaikan, penegakan hukumnya kita sepakat. Ya. Tapi jangan juga penegakan hukumnya karena ada lawan-lawan politiknya presiden dengan kritik dan sebagainya, kemudian instrumen hukum itu dijadikan alat untuk melakukan tindakan hukum dalam merepresif atau mengkriminalkan orang-orang yang beda pandangan. Tapi kan saya kira disitulah yang gini, saya Bung tolak. Eben, saya kira Pak Jokowi sudah paham lah ya bahwa dia tidak akan terjebak lah dengan ucapan-ucapan atau arah-arah yang untuk mendiskreditkan dia ya, atau katakanlah dengan apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani ini, Pak Jokowi kan sangat paham bagaimana menyeleksi yang pantas dengan yang tidak pantas gitu ya. Saya mungkin ke Bung Masinton ya.
Siap. Nampaknya nampaknya PDIP banyak sekali tanggapan itu, mulai dari Pak Said ya, terus kemudian Sitorus ya. Terus termasuk Bung Masinton mungkin ada juga ya memberikan tanggapan. Gimana nih sebenarnya masalah PDIP ada apa dengan Nusantara Bersatu ini? Pertama terima kasih dulu sama Bang Julpan senior kita nih Pak Noel. Iya, Pak Sinton. Beliau ini selain senior kita di pergerakan, tapi senior saya juga di partai politik. Oh, dalam Beliau pemikiran juga. oh iya, beliau pernah di PDI PDIP. Perjuangan. Iya. Wah, sekarang beda partai. Itu persoalan tool saja. Majapnya sama. Beda partai itu kan lahiriah kan, Iya, tapi batiniah belum tentu beda kan. Jadi pertama gini Bang, kalau kita ke substansi, apa sih yang mau kita lihat dari momen relawan saat ini ya? Ini kan selain romantisme yang lebih dikedepankan, saya Iya, rasa iya. itu. Nah ini kan relawan Pak Jokowi, kan gitu ya, Bung Noel juga Jokowi mania. Ada relawan Nusantara kemarin, kumpulan-kumpulan relawan kan gitu. Nah, relawan ini kan nggak ubahnya ya, dia menjadi fans club ya. Nah, Tapi kan nggak semua relawan katanya hadir kemarin kan? lah iya, maka nanti kita bedah lagi tuh, Pak. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, katakan nih romantisme pemilu 2014 untuk memenangkan Pak Jokowi, itu yes. Ya, Momentum kemudian untuk melanjutkan pemilu 2019. oke. Berhimpun, menggalang kekuatan. Oke. Iya. Nah sekarang konstitusi kita kan membatasin 2 bahwa periode. masa jabatan presiden itu 2 periode. Nah terus apa urgensi saat ini apa? Relawan. Keberadaan relawan ini. Iya, dengan menginikan tetap dengan menggunakan nama relawan pendukung Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Atau mungkin mau bermetamorfosa menjadi pressure group. Nah, kalau pressure group, ya, kalau kita di pergerakan itu kan bagian dari pressure group. Ya. Masyarakat sipil, ada NGO, mahasiswa, apa, dan lain-lain. Pressure group terhadap negara, state. Iya. Kan gitu, Bang. Nah, jadi jelas sebagai sebuah entitas masyarakat sipil itu jelas yang kita tentang kekuasaan yang semena-mena. Iya. Nah sekarang, oke, saya melihat ada pergeseran dari tadi relawan itu ketika pemilu 2014 dan 2019 itu adalah sikap voluntarisme, sikap kerelawanan, ingin memenangkan Pak Jokowi. Iya. Yes, oke, gitu. Nah, saat ini apa? Mau memenangkan siapa? Konstitusi membatasi. Iya. Nah, Harus- ketika berhimpun berarti ingin menggalang satu kekuatan yang di-endorse. Gitu. Siapa? Mempresor partai-partai politik. Iya kan? Iya. Karena apa? Syarat secara prosedural formal, calon presiden dan calon wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik. Bahkan syaratnya memenuhi presidensial threshold 20%. 20%. Oleh Dan suara 25% Iya. secara nasional. Pun kalau mau dibikin 0%, tetap syaratnya adalah partai politik. Itu konstitusi kan? Di berbagai negara manapun, ya, kepemimpinan itu baik presidennya, perdana menteri itu partai politik. Iya. Proses Bukan demokrasi. lahir melalui proses gerombolan, kumpulan. Nah, gitu. Nah, sekarang apa? Kumpul-kumpul begini kan semua kita tahu, nggak bisa dikamuflase lah. Kumpul-kumpul itu politik. Iya. Relawan itu kalau mau kita bedah isi dalamnya juga rata-rata komisaris yang gerakkan. Iya. Termasuk Bung Noel juga kemarin komisaris. Sekarang nggak lagi. Ya sekarang nggak lagi ini dulu. Beliau lagi sedang mempersiapkan diri untuk ke partai politik. Bagus. Iya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, komisaris BUMN boleh terlibat politik praktis? Tidak. Makanya saya mundur dari komisaris sekarang. Iya. Nah, artinya itu tadi pergeseran-pergeseran tadi tuh Bang, saya lihat. Kemudian ini menggunakan mantel relawan, volunteer, Iya. gitu. Tapi isinya aventurir. Iya.
para petualang politik sebenarnya dalamnya itu. Elit-elitnya kan begitu ya. Kalau masa yang dimobilisasi itu pure relawan. Oke. Maksudnya elit-elit yang Elit-elit relawannya tadi itu kan rata-rata komisaris. Ya. Bahkan ada kepala badan BP2MI. Gitu. Nah, rata-rata dibedah aja tuh. Boleh nggak komisaris itu berpolitik praktis? Gitu. Gerakan ya, dalam bentuk gerakan politik ya. Iya, itu berpolitik praktis itu melalui ini tadi, kamuflasenya adalah relawan tadi. Iya kan? Ya maka di situ muncul apa tuh? Dukung ini, dukung itu. Kemudian mau ngadain musyawarah rakyat apa segala macam. Apa? Urgensi you apa? Kalau menyampaikan aspirasi silakan, sampaikanlah ke partai politik. Kami pengen mengusung ini, si A, si B kalau mereka mau mengendorse. Jangan berlindung di balik mantel relawan tadi yang punya kepentingan politik. Sayang masyarakat itu ya dimobilisasi untuk hasrat ya, hasrat elit relawan ini yang isinya rata-rata bukan lagi volunteer tapi lebih muncul itu avanturir politik. Nah, terus terang saja kalau mau berpolitik umpama udah seperti Bung Noel berhenti ingin masuk partai politik, kan gitu. Perjuangkanlah di sana. Kalau dia latar belakang partai politik, ikut dalam aktivitas itu, yakinkan partai politiknya. Jadi persoalannya bukan pada persoalan yang dilihat ya oleh PDIP ini, bukan persoalan Pak Jokowi hadir di situ, atau bukan juga persoalan penyelenggaraannya, tapi ini orientasi orang-orang yang satu juga momentumnya nggak tepat, Bang. Oh ya. Hari ini umpama pemerintah berkali-kali menyampaikan, kebetulan saya di Komisi 11, Menteri Keuangan, BI, bahkan juga Presiden mewanti-wanti bahwa kita akan memasuki fase kegelapan, krisis ekonomi dampak 2023, dari persoalan global gitu ya. Kemudian kita juga masih mengalami situasi dampak pandemi COVID-19 yang kita belum pulih sepenuhnya. Di mana akan penerapan pembatasan PPKM itu akan diberlakukan kembali. Melihat situasi kan. Kemudian ada mobilisasi massa dalam jumlah besar. Terus kita juga baru terdampak saudara-saudara kita di Cianjur itu bencana. Di mana masyarakat di daerah pedesaan itu kesulitan mengakses bantuan. Nah, harus yang digalang adalah membangun empati, solidaritas, dan gotong royong. Bukan kemudian memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan biaya yang sangat besar. Kan mudah kita hitung aja tuh, Bang. Iya kan, Bung Noel, kita ini kan semua. Kalau biaya itu digunakan untuk Cianjur itu udah luar biasa ya. Nah, iyalah, ratusan miliar. Bisa bangun berapa rumah bangun berapa rumah, kan gitu, Bang. Nah, ratusan. Dengan mengumpulkan begitu itu, apalagi urgensinya. Ya kalau mau menyampaikan aspirasi politiknya, mengendorse si A, si B, ya, menyuarakan si A, si B, C, D, E, banyak salurannya, datang aja ke partai politik. Iya. Kami pengen si A, si B, C, D sampai Z, datang partai-partai politik. Ini perlu ada satu hal yang perlu kita klarifikasi ya. Kebetulan ada Bung Masinton di sini. Seolah-olah kan begini, PDIP ini marah karena ada kesan dengan mengucapkan rambut putih tadi, wah ini diarahkan ke Ganjar, kemudian lalu wah ini kok kayak memaksa-maksa partai harus ke satu ini ke Ganjar, padahal kan kita belum memutuskan itu, Ibu Mega belum memutuskan. Gimana kesan itu benar nggak? Tidak lah, saya rasa itu kan kalau orang berasumsi dan ini kemana pernyataan Pak Jokowi itu kan bisa aja ya. Tapi kan Pak Jokowi pasti memahami juga bahwa beliau kan kader PDI Perjuangan. Kami semua di PDI Perjuangan juga memahami bahwa mekanisme keorganisasian kepartaian PDI Perjuangan itu adalah melalui Kongres mandat kepada Ibu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri lah yang akan mengumumkan dan memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan kami semua
taat dan tegak lurus pada itu. Jadi ketika umpama Pak Jokowi bicara tentang pemimpin itu harus rambutnya putih, ya, kemudian yang jangan duduk di AC, dekat ke rakyat, mendengar suara rakyat, mengerti keinginan rakyat, dan mau memperjuangkan rakyat. Nah, saya rasa substansinya di situ tuh, Bang. Dan mengerti tentang kemajemukan Indonesia. Nah, pesan itu yang menurut saya yang penting kita pahami, sehingga apapun tidak ada dalam teori politik yang kita pahami di dunia ini, kepemimpinan itu lahir dari warna rambut, bentuk wajah, kan gitu. Artinya yang perlu kita pahami adalah substansi dari kepemimpinan ke depan itu, ya, memang kepemimpinan yang jangan hanya enak di ruang ber-AC, tapi mau mencium keringat rakyat, mau mendengar suara rakyat, dan mengerti dinamika kebinekaan dan kemajemukan di Indonesia ini. Atau kalau kalangan Marhen itu mengatakan jangan kita pilih pemimpin salon lah. Betul. Pemimpin yang mengerti dan pernah tinggal di gubuk-gubuk rakyat. Jangan kita memilih pemimpin yang hanya bicara tentang rakyat dalam ruangan tertutup. Tapi harus terjun ke tengah-tengah rakyat. Betul. Kan gitu. Dan kalau era teknologi sekarang jangan terpesona dengan pemimpin yang cuma main di sosmed, kira-kira kan gitu. Yang merekam jejaknya, bukan jejak. Bung Noel, menarik ya. Saya kira relawan ini kan ada juga yang sudah mendeklarasikan, bukan mendeklarasikan, arahnya agak mendukung Ganjar misalnya. Bahkan Bung Noel pernah ya? Saya yang awal sekali ya. Ganjar. Ya, Ganjar. Oke. Tapi kan ada juga sekarang orientasinya ke arah Pak Prabowo ya. Gini, gimana tuh ceritanya? Saya mendukung Ganjar itu ada politik nilai yang saya perjuangkan. Tidak ajak ujuk mendukung Ganjar. Politik perjuangannya apa? Politik nilainya. Saya menolak gagasan 3 periode. Itu tuh saya ngotot. Karena saya harus tetap konsisten pada apa yang saya perjuangkan. Kemudian nanti Mas Ganjar diterima atau tidak, tadi persis apa yang disampaikan Mas Hinton Pasaribu. Di partai itu ada mekanisme. Ada mekanisme kongres dan pemegang mandat atau hak prerogatif itu di Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri. Dan itu yang nggak bisa dilanggar oleh siapapun gitu loh. Karena mereka punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri dan terukur gitu. Jadi substansinya apa yang saya perjuangkan soal itu tadi, Bang Zul, soal bagaimana produk haram yang berkaitan dengan gagasan 3 periode ini harus kita tolak dulu. Makanya saya sudah senang tuh PDI sudah, walau PDI belum bicara tentang capres lah. PDI konsisten dengan kerja-kerja kerakyatannya misalnya, karena itu perintah mandat organisasi. Kita lihat sudah ada Anies Baswedan nyalonin, kemudian ada Pak Prabowo nyalonin, kemudian mudah-mudahan aja tidak lama lagi PDIP akan menyalonkan lah kadernya entah siapa gitu namanya. Tapi yang paling penting gagasan sesat 3 periode ini sudah ada, tidak ada lagi lah. Apa tadi saya pikir mau ngomong yang paling penting Ganjar. Oh enggak. Saya tidak terlalu tertarik soal itu sebenarnya. Saya tertarik soal. Ini pikiran saya aja. Saya tertarik soal orang yang bicara tentang gagasan untuk Indonesia ini ke depan seperti apa. Bangsa ini mau kemana? Nah itu yang paling penting. Karena gini, dampak 2017 dan 2019, polarisasinya kan sampai detik ini kan kita sudah tidak lagi ada kepercayaan satu sama lain, curiga. Nah, polarisasi ini kan kalau seandainya kita tidak atasi dan kita tidak tangani dengan cara yang baik, dengan cara dialog, kemudian kita bukain namanya rekonsiliasi, demokrasi kita ke depan 2024 ya akan kembali lagi seperti 2017 dan 19. Ya itu lagi karena polarisasi elit dan aktornya masih itu juga gitu loh. Makanya harapan saya untuk menghadapi 2024 nanti ya kita berharap para tokoh-tokoh ini bicara tentang rekonsiliasi lah. Kita buat kesepakatan nasional. Kita buka yang namanya pengakuan terhadap kesalahan kita 2019 untuk tidak bisa mengulangi lagi itu. Agar apa? Demokrasi kita itu kuat di 2024-nya kan kita sepakat bahwa
apa yang bagus itu adalah kekuasaan bisa dikontrol oleh rakyat. Nah, untuk hal itu apa? Berarti penguatan demokrasinya. Ya berarti partai Gitu loh. politik dong. Lah iya, partai politik ya. ya, partai politik tetap. Nah, makanya saya sangat menghormati sekali apa yang dilakukan Bu Mega ketika gagasan 3 periode itu nongol. Satu-satu yang berani secara langsung tolak itu cuma Ketua Umum PDIP. Dia taat konstitusional, bukan tidak punya peluang dia untuk mengiyakan. Kurang gimana tidak, Pak Jokowi itu kan kader PDIP, ya Pak Masinton ya. Tapi Bu Mega punya konsistensi dan integritas soal apa? Konstitusi. Saya Dan ini menurut saya pendidikan politik yang harus mendapat sebuah apresiasi dari kita yang punya semangat untuk penguatan demokrasi itu sendiri. Jadi semoga nanti kita tidak mendapatkan monster dan anak-anak monster lah ya. Saya juga punya kekhawatiran sama apa yang dikhawatirkan Sinton atau kawan-kawan di luar sana yang mengkritik relawan-relawan. Relawan itu kan tadi saya dari awal saya sampaikan, sebetulnya relawan ini lahir dari sebuah kebuntuan politik. Akhirnya lahir, kemudian menghasilkan partisipasi politik yang bagus lah. Waktu itu kan presiden didukung, nenek-nenek juga datang, lantas ada semacam diskusi politik sampai di rumah lah ya, walaupun mereka bertolak belakang. Yang neneknya nolak dukung Jokowi, yang satu dukung Prabowo. Artinya apa? Demokrasi itu sudah masuk dalam ruang-ruang privat. Itu positifnya. Nah, negatifnya dampaknya apa? Polarisasi itu. Kenapa? Negara tidak bisa menjawab dan menyelesaikan problem itu sampai detik ini. Seakan-akan bahkan menurut saya itu terpelihara. Gitu. Atau dipelihara. Saya mungkin Bang Zul yang paham soal itu, tapi kita tidak mau kalau kita yang punya kesadaran politik yang ingin bangsa ini maju ke depan, kita kan tidak mau terjebak dengan apa? Konflik-konflik tidak penting kan. Soal dukung-mendukung ini kan seperti cuma 5 tahunan. Bung Noel ya, kalau saya lihat dari beberapa ucapan-ucapan relawan kan, kita menunggu siapa yang didukung oleh Pak Jokowi, kan gitu. Nah, artinya memang ada keterlibatan Pak Jokowi di dalam menentukan siapa capres yang akan datang. Ini gimana nih? Gini, yang menarik itu apa yang disampaikan Sinton tadi. Ini banyak elit-elit relawan ini akan menjadi volunteer. Akhirnya mereka berselancar lah dengan stylenya, dengan skateboardnya, tanpa melihat yang namanya konstitusi. Konstitusi itu jelas menyebutkan bahwa mengusung kepemimpinan itu melalui mekanisme partai. Nggak bisa jadi relawan. Kalau relawan bikin jadi partai. Iya. Gitu Ton ya, kira-kira Ton ya. Jadi orang yang bicara tegak lurus ya wajar lah Bang Zul ya. Kayak saya juga pasti tegak lurus ke presiden. Tapi soal pilihan politik ya itu hak konstitusi saya. Warga negara. Nah, itulah yang saya lihat ada semacam saya ini kritik untuk kawan-kawan saya yang relawan. Orang-orang ini kan punya basis intelektual. Mereka lahir dari akademik, ada sebagian juga dari dunia gerakan. Kok menjadi patu buta gitu loh. Padahal dia punya hak untuk memilih dan dipilih. Gitu loh. Tidak harus patuh. PDIP aja yang mengusung Jokowi saja tidak terlalu patuh juga tuh. Karena dia patuh terhadap kesepakatan yang sudah ada di partainya. Begini loh. Makanya dia ketika ada gagasan 3 periode langsung ditolak tuh. Ya konstitusional lah ya. Iya, nah itu. Baik konstitusi partai ataupun konstitusi negara. Saya kira kan dua-duanya itu tidak politik negara yang hari ini kan coba ingin diselewengkan lah ya dengan kekuatan-kekuatan yang kita lihat ada di istana. Gitu. Nah, ini yang tidak baik untuk demokrasi ke depan. Kita tidak mau ada lagi namanya monster. Kita khawatir monster-monster ini. Itu loh. Karena saya lihat yang saya takutkan, relawan ini akan menjadi monster-monster kecil yang menciptakan monster besar. Yang rugi apa? Demokrasi yang kita perjuangkan. Kedua, bangsa ini. Itu loh. Kalau Bang Zul setuju dengan
monster-monster ya silakan aja. Tapi kalau saya Iya. khawatir tuh, ya nggak Ton? Kita khawatir nggak Ton dengan Saya kalau fenomena jadi gini? monster takut sama Masinton Ya saya. gini, relawan ini kan bisa terukur lah ya. Iya. Saya ini relawan Jokowi. Hmm. Kalau seandainya kita punya pengurus sampai desa, itu bukan relawan namanya. Ah. Ini relawan itu dia volunteer, gerakan ya. Namanya relawan, nggak rela yang lawan gitu doang. Iya. Yang bisa itu cuman organisasi. Iya. Organisasi dalam pandangan saya organisasi terbesar itu adalah namanya partai. Di Supra. bawahnya ada liga, Iya. apa forum dan sebagainya. Tertinggi dari sebuah organisasi besar kan namanya partai politik. Iya. Dia punya struktur sampai level Iya. desa gitu loh. Relawan ini apa gitu loh. Jadi tapi tetap saya sampai detik ini sebagai relawan pendukung Jokowi harus punya komitmen menjaga presiden. Iya. Tegak lurus saya terhadap konstitusi. Hmm. Tegak lurus saya terhadap cita-cita yang sudah dijalankan presiden. Bukan tegak lurus saya terhadap kekuasaan. Hmm. Nah, itulah yang membedakan relawan yang basisnya gerakan dengan relawan yang basisnya yang kita ketahui Hmm. latar belakang dari mana mereka. Itu yang kayak gitu lah. disampaikan oleh Bung Masinton tadi. Gitu. Ya kan? Baik, saya ke Bung Masinton lagi ya. Ini kan beberapa kali ya, walaupun Iya. sambil ketawa-ketawa Presiden itu mengatakan ya yang berikutnya mungkin Pak Prabowo kan gitu, ya kan? Ah, kalau rambut putih udah selesai tadi itu, Iya. ya kan? Itu kan bisa saja tidak mengarah ke Ganjar, Ya. ya, tapi kan kita menangkap substansinya ya, Substansi. hakikat yang disampaikan. Nah, tapi artinya kalau dikatakan bahwa yang berikut ini adalah Pak Prabowo gitu ya. Hmm. Itu dalam PDIP gimana menanggapinya itu? Sebelum ke sana, Bang, menurut saya momentum 2024 nanti itu yang perlu kita selesaikan saat ini adalah persoalan segregasi di masyarakat, keterbelahan itu. Nah, menurut saya perlu kepemimpinan model almarhum Pak Taufik. Gitu Figur loh. ya, figur Pak ya. Taufik Kimas, abang kan pernah sangat dekat sama beliau. Iya, iya. Ya. Saya juga pernah dekat walau sebentar. Gitu. Nah, jadi figur kepemimpinan seperti Pak Taufik Kimas ya bisa menyatukan dari berbagai spektrum Ya. dengan diselesaikan tidak dengan jalan buntu. Nah, dari situ saya mengerti Pak Taufik bilang itu kalau kita berunding itu mau beda-beda apa juga, kalau kita duduk berunding dengan hati, kita tidak akan menemukan jalan buntu kan gitu, Bang. Nah, maka kalau kita lihat tuh ketika pilkada awal-awal di DKI Jakarta Pak Jokowi dengan Pak Foke pada saat itu 2012. Ya. Pemilu 2012, pilkada 2012, Pak Taufik masih ada. Kita tidak melihat ya dengan ketajaman perbedaan menggunakan isu SARA. Nah, ada Pak Taufik menjaga Ya. Oke, kontestasi tapi yang elementer dalam prinsip kebangsaan kita jangan jangan gara-gara beda pandangan kemudian kita terbelah. Ya. Atau gini, Di atasnya bisa dijahit tuh. Pak Taufik ini kan dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia di dalam rumah tangga hidup sebagai seorang masumi. Karena bapaknya itu tokoh masumi. Nah, sementara ibunya Murba. Ya, sementara di luar dia masuk GMNI. Soekarno, jadi dia tahu Soekarno. betul itu bagaimana yang namanya masumi, Islam garis keras ya, nasionalisme mulai yang garis lunak sampai yang paling keras juga tahu. Jadi di situ memang rumah tempat dia belajar ini luar biasa ya. Lahirlah seorang Taufik Kimas yang toleran dengan semua pihak. Betul, dan prinsip kebangsaan. Nah, sekarang kita kan kehilangan tokoh yang dengan prinsip-prinsip kebangsaan tadi semua hari ini terjun di lapangan politik kekuasaan ANSI. Nah, itu kadang saya suka salut juga sama Bu Mega. Beliau bisa menjaga jarak dari itu gitu loh, Bang. Dengan situasi sekarang ya. Enggak ikut kemudian hiruk pikuk
nyalonin ini, nyalonin itu, tapi beliau bisa menjaga jarak itu sehingga bisa melihat dengan jernih. Nah, memang hari ini kita selesaikan dulu nih Bang, persoalan-persoalan apa ini. Nah, saya nggak tahu ya, kan kita butuh figur untuk bisa meyakinkan antar tokoh ini tadi. Sehingga kemudian kontestasi pemilu 2024 itu sudah dengan riang gembira. Ya, Kontestasi itu. gagasan. Ya, persoalan kebangsaan kita bisa terselesaikan. Siapapun pemenangnya, oke menjalankan itu. Nah, kemudian baru kita bicara figur. Ya. Selesai persoalan dasar tadi ini, kemudian kita bicara figur siapa. Oke, ini sekarang pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode banyak membangun infrastruktur. Kemudian tentu tidak semua bisa terselesaikan dalam masa 2 periode ini. Nah, gimana kesinambungannya? Kan gitu. Karena itu kan menggunakan anggaran negara, notabene uang rakyat. Tidak boleh ada proyek mangkrak. Karena itu sudah dibiayai dengan rakyat. Bagaimana kesinambungannya? Nah, artinya apa? Sehingga kita rakyat itu bisa merasakan program kesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Meskipun itu mungkin berbeda gitu ya polanya, tetapi apa yang sudah dibangun bisa dilanjutkan, tidak dimangkrakkan kira-kira gitu. Karena itu akan yang dirugikan rakyat. Nah, ini kan penting buat kita. Saya perlu perjelas, artinya apa yang belum diselesaikan oleh periode Pak Jokowi, presiden selanjutnya harus menyelesaikan. Sehingga ada kesinambungan tadi Bang. Karena apa? Bukan siapa yang membangun menurut saya. Karena ini kan rasanya kan yang merasakan manfaat pembangunan itu kan rakyat, bukan kita yang di atas ini, tapi kepada rakyat kan sebenarnya. Dan itu sudah dialokasikan menggunakan APBN, gitu loh Bang. Jadi kan memang begini ya, kalau kita lihat ya dari segi etika, siapapun menurut saya boleh mencalonkan siapa yang dia inginkan menjadi calon presiden. Betul. Kan itu. Iya. Tetapi ketika misalnya seperti Pak Jokowi menyampaikan, tapi saya yakin ini bercanda ya, ini bukan serius ya. Saya nggak mau menganggap ini serius. Walaupun ini karena yang bicara presiden bisa dianggap serius kan gitu. Mengendorse misalnya, Prabowo gitu kan, nanti yang selanjutnya kan gitu. Iya. Ini secara etika bagaimana kita melihatnya ini? Ya mungkin kalau saya melihat Pak Jokowi ingin membangun kedekatan ke semuanya lah. Memang harusnya sih seperti itu kan. Ya dia merasa semuanya kawan, semuanya kawan. Dekat. Iya. Nah kalau bisa tadi, itu tadi juga diselesaikan semua persoalan apa tadi nih. Dibicarakan di atas meja lah. Itu. Mau yang pro kontra, yuk kita bicara. Ini menurut saya menjadi sebuah legacy yang baik. Aja dari yang oposisi, yang apa. Bukan kemudian ditajam-tajamkan. Atau tokoh-tokoh yang di luar itu yang selama ini mengkritik apa segala macam. Nah, buat bangsa ini kan harus bersatu semua. Betul. Itu saya kira memang tepat sekali tadi bahwa figur Pak Taufik Kimas memang diperlukan untuk melakukan itu. Saya sendiri kan ikut sebagai bukan sebagai yang menggagas, tetapi paling tidak ikut membantu bagaimana mewujudkan pikiran itu tadi ya. Betul. Sehingga tidak ada lagi friksi-friksi antara Islam, non-Islam, nasionalis, non-Islam, itu semuanya bisa bersatu. Nah saya kira ya, kita ini kan setuju ya, Bung Eben juga ya, Bung Noel ya, bahwa artinya gini Bang, maaf saya potong, kita kan kehilangan figur begitu kan hari ini. Nah kenapa kemudian sekarang kemarin banyak yang figur syahwat. Jangka pendek gitu lah. Nah dulu Mama kenapa tadi Bung Noel bereaksi terhadap Bung Beni? Karena ketika menggunakan diksi tempur, kemudian seakan-akan membenturkan membenturkan horizontal gitu ya, antara masyarakat yang tidak mendukung Pak Jokowi dengan yang merasa pendukung fanatiknya gitu ya. Ini kan nggak boleh gitu loh. Maka saya dari awal tuh Bang, nggak pernah tertarik tuh dari mulai jebong, kampret, segala macam itu karena itu situasi yang membuat kita membelah. Nah maka kehilangannya ya kita bisa rasakan kita kehilangan Pak Taufik itu ketika pilkada 2012
relatif tidak ada Iya. pembelahan. Iya. Semuanya asik tuh pertarungan di publik ya. Pak Poko bangun ini, Pak Jokowi bisa munculkan ide ini. Nah, gitu kan dengan Jakarta Baru ya pada saat. Bahkan Nah, ketika maaf nih Bang, ketika Pilkada 2017, almarhum Pak Taufik 2013 wafat, kemudian kita merasakan tuh kota zaman apa itu pembelahan tadi itu. Nah, ini yang menurut saya kita butuh figur-figur seperti ini dan harapan kita sih ada tokoh-tokoh baik itu dari partai politik maupun di luar partai politik yang punya semangat yang sama untuk merajut ini. Dan kita semua harus berlaku seperti itu menurut saya, Bang. ya. Termasuk Artinya Bang gini, Julpan ini. jangan sampai ada pandangan bahwa seolah-olah nasionalisme itu pasti anti agama, Iya. sementara religius itu orang beragama, khususnya yang Anti Islam, demokrasi. misalnya anti kepada nasionalisme. Iya. Nah, ini kan harus diberikan pemahaman. Kadang-kadang ketidakpahaman yang dimaksud dengan nasionalisme dan apa yang dimaksudkan dengan agama itu, ini sekarang pemahamannya kan lemah gitu loh. Betul. Sehingga apa yang diharapkan tadi kita tidak bisa mencapainya itu ya. Ya mungkin kita kembali lagi ke persoalan Iya. pencapresan ini. Iya. Ya. Oke, Bang. Jadi ada kesan ini kan kita bicara kesan Iya, aja, iya, iya, iya. bukan kepastian. Ya Iya, kan? Kita iya. bicara ini kesan aja bahwa jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP, maka ada kesan bahwa suara PDIP akan turun, melemah atau apa itu gimana? itu yang lucu itu, Bang. Iya. Jadi gini, selama ini survei-survei ya, dari berbagai survei yang diadakan ya, lembaga-lembaga survei yang independen, itu semua tanpa presiden, tanpa calon presiden. Gitu. Ya PDI Perjuangan ya alhamdulillah Tetap tinggi. masih dipercaya masyarakat Indonesia di posisi yang tertinggi, di atas 20%. Iya. Nah, itu tanpa calon presiden. Iya, iya. Nah, itu kan persepsi yang diukur lewat metode survei itu, Bang. Iya. Nah, artinya apa? Ya, ini kan bukan karena PDI Perjuangan itu memperoleh raihan suara, itu bukan karena semata-mata karena figur ANSI, Kotel tetapi efek ya. iya, ekor jas dari presiden. calon presiden, tetapi karena memang kekuatan organisasi kerja partai di berbagai level di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi itu yang membuat Bu Mega ya beliau berkhidmat, cermat, teliti, ya melihat dinamika politik saat ini sehingga kami percaya betul ya siapapun yang beliau putuskan itu adalah yang terbaik. Jadi buat bangsa intinya ini. beginilah ya, relawan Jokowi ini sebenarnya nggak perlu ada lagi ya. Menurut saya sih Bang sebagai sebuah ya kalau kerelawanan ya kerelawanan sejatinya relawan volunteer itulah yang dikedepankan. Nah kalau saya melihat pergeseran tadi ya dari kerelawanan tadi bergeser menjadi sebuah entitas politik. Gitu loh, mencoba untuk menjadi sebuah entitas politik, menekan partai-partai politik, gitu loh. Harus dukung si A, dukung si B. Kalau saya lihat ya kecenderungannya, nah disitulah hilang tuh jiwa volunteernya, kerelaannya, gitu loh. Di level elitnya ya, kan itu tadi seperti Bung Noel bilang, relawan itu ya rela-rela ya kawan. Kalau nggak rela ya kita lawan. Kan gitu aja kalau relawan sejati ya relawan gitu. Nah ini kan tidak di level elitnya menjelma, mencoba menjelma menjadi sebuah entitas politik ya karena nyadar betul bahwa konstitusi membatasi Pak Jokowi. Nah teman-teman yang berada di dalam fans Pak Jokowi ini bingung hingga mendompleng Pak Jokowi untuk bisa menyalurkan hasrat politiknya. Dan kemudian nanti kalau ngendorse A, ngendorse B, ya alhamdulillah bisa kepilih kembali. Ya paling tidak bisa mencantelkan harapannya di situ. Nah, ini yang menurut saya ya
ada pergeseran tadi itu di level elitnya. Kalau di bawah sikap volunteerisme itu kita akui, saya akui itu. Iya. Itu pure Mereka rakyat. memang rela. Iya, Nggak pakai uang dia. iya. Kalau kita ini kan semua kan pelaku kan, Bang. Iya. Teman-teman di pergerakan kita kan ngerti. Iya. Kalau di bawah itu pure. Gitu. Tapi di level nggak bisa dibohongi. Iya. Itu adalah suara kehendak hati mereka untuk bergerak. Tetapi di level elitnya ini kalau saya lihat sikap volunteerisme bergeser menjadi avanturir tadi. Ya, Jadi ini kan mencoba sebenarnya menjadi- kan harus tahu batasnya ya. Iya betul. Jadi kalau urusan pencalonan presiden itu urusan partai politik. Iya. Nanti kalau sudah diputuskan partai politik, relawan bergerak ke arah mana yang ingin dia dukung kan gitu. Betul. Beda halnya ketika umpama pemilu 2019 di mana Pak Jokowi masih mencalonkan, relawan 2014 kembali itu dihimpun, kita lanjutkan kembali. Nah, tetapi ini konstitusi sudah membatasi. Nah, era 2019 kemarin itu mau ngapain? Ya. Oke, kalau masih satu suara ya digalang aja dia dengan kegiatan-kegiatan lain, bukan kemudian ya kalau tahu bukan kemudian berubah menjadi entitas politik yang mencoba menekan sana sini. Kan beliau-beliau, teman-teman di relawan itu kan tahu Pak Jokowi ya sebagai beliau-beliau tersebut sebagai fansnya Pak Jokowi, Pak kan ngerti Pak Jokowi itu kader partai politik. Pastinya Pak Jokowi ikut arahan Ketua umum, ikut keputusan ya. kongres ya. Maksud saya dalam organisasi partai ini saya bicara, bukan dalam level beliau sebagai presiden ya. Sebagai kader partai, beliau pasti ikut putusan organisasi partai beliau PDI Perjuangan, dan itu semua Ibu Megawati. Nah, harusnya kan relawan manut aja di situ kalau memang pure sebagai fans dari Pak Jokowi, sebagai relawannya Pak Jokowi. Nah, tapi kalau ya ini tadi saya katakan tadi ya, kalau udah berubah menjadi sebuah entitas politik, ya percuma aja gitu loh. Karena apapun bukan dengan pengumpulan massa begitu, atau dengan musyawarah rakyat lah katanya atau apa segala macam. Datangin aja partai-partai politik. Kami pengen aspirasinya A, B, C. Gitu. Nggak perlu harus bikin nanti pakai musyawarah rakyat. Iya kan? Kalau tegak lurus pada Pak Jokowi, ya sudah tegak lurus saja pada Pak Jokowi. Jangan bikin musra-musra. Iya kan? Tegak lurus pada Pak Jokowi. Merah kata Pak Jokowi merah, putih kata Pak Jokowi putih. Karena dalam konteks sebagai kader partai, merah putihnya calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan itu akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Pak Jokowi ikut itu kan? Ikut sebagai itu, kader. iya dong. Kader, ya. Seperti itu. Harusnya kan begitu. Ya, jadi begini aja. Kalau saya lihat ini relawan, kalau nggak hati-hati ya, nanti begitu Pak Jokowi ke sini dia kelulusan gitu, masuk jurang nih. Betul Bang. Iya kan? Nah, jadi mereka punya pikiran terlalu jauh. Nih Pak Jokowi ini akan ke sana nih. Ternyata begitu Ibu Mega putuskan ini Pak Jokowi ke sini kan bisa masuk jurang itu. Yang sudah terjadi. Udah ya. Kemarin Presiden menyampaikan sepertinya ya, kalau orang yang tidak mampu menerjemahkan, seakan-akan apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu, dukungan Presiden Jokowi itu ke Pak Prabowo itu real. Maka tiba-tiba ada kawan-kawan saya langsung mendeklar dukung Prabowo, gitu. Ya, Sinton tahu lah ya, Ya, ada juga satu forum sama saya pernah ngomong begitu, ya ke Prabowo. Nah, sekarang tiba-tiba Jokowi ngomong si rambut putih, kawan saya ini kebingungan. Bahkan dia merasa, aduh gue kayak diceburin nih. Nah, kayak gitu. Iya, itu kayak begitu loh. Makanya saya bilang, ya ampun ya, beginilah. Saya kadang-kadang ya akhirnya benar apa yang disampaikan Sinton. Ya volunteer itu dia sekarang menjelma menjadi kelompok aventurir gitu, petualang lah jadinya. Karena tidak ada semacam perjuangan ideologi. Jadi dia cuma hanya bicara tentang bagaimana bukan menjaga, bagaimana selalu bisa nempel dekat kekuasaan. Gitu ya kira-kira. Betul. Nah, sebetulnya kayak kita yang relawan itu, saya mendefinisikannya adalah soal bagaimana menjaga cita-cita yang
diperjuangkan Jokowi. Itu tugas relawan di situ. Ini yang dimaksud Sinton ini kan akhirnya lahirlah para petualang-petualang yang ingin terus bisa mendapatkan kue Nempel di kekuasaan kekuasaan, gitu tanpa harus ada perjuangan nilai gitu. Makanya kayak hari ini selain ada bencana, kemarin juga ada sekitar ratusan bayi yang gagal ginjal. Itu kan pada diam. Kan berarti ada problem negara yang salah dalam regulasi persoalan ini gitu loh, persoalan obat-obatan ini. Kok tidak ada yang berani mengkritik itu gitu loh. Padahal kan itu bukan kesalahan presiden sebenarnya. Kesalahan tugas apa? relawan lah sebetulnya. Ini kan relawan itu kalau mau kita ini lagi, ya dia watchdog-nya lah, anjing penjaganya ya kan. Ya problemnya tidak, dia lupa gitu loh. Itu lupa seakan-akan ya dia merasa besar karena memang Jokowi melegitimasi itu, Ton. Ya relawan punya kontribusi besar dalam memenangkan saya 2 periodik. Ya betul itu fakta. Tapi yang saya khawatirkan itu diterjemahkan bahwa relawan ini ya bisa lagi nanti begitu, belum tentu. Karena memang setiap gerakan itu kan ada fase sejarahnya. Mungkin memang itu momentumnya relawan kemarin gitu loh. Nah sekarang dengan industri digital ini kan tidak bisa lagi kita berbohong-bohong gitu loh. Semua terrecord. Makanya ya para politisi, elit hati-hati. Ini era digital ini semua terrecord dan susah men-take down-nya, susah menghapusnya gitu loh. Ditutup ini yang nongol di sini, tutup sini nongol. Kasus kayak Freddy Sambo lah ya kan, buat dia semua bisa di-take down. Dia kecolongan tuh ada berita cuma abal-abal dari Jambi, naik. Ketangkap di situ. Ya, ini harus orang paham tentang era digital ini. Ini rezim keterbukaan. Ini digital kan rezim ya, rezim global. Nah, orang tidak peka soal rezim global ini namanya digital itu, Facebook rezimnya tuh. Open society. Kayak gitu-gitulah. Jangan lupa podcast juga. Podcast salah satunya karena bagian dari ini gitu loh. Sosial media. Gitu, kan bagian dari sosial media. Kalau kita ini kan selalu memulainya dari dialog dan ide gagasan kan, beda. Nah, jadi sebenarnya ya kalau saya lihat, kalau relawan dengan partai politik itu bisa matching ya di dalam membangun bangsa dan negara ini luar biasa ya. Ya, relawan kan sebetulnya kan memang dilahirkan juga oleh partai-partai untuk penguatan apa? Penguatan calonnya dan programnya. Nah, problem ini kan kebelakangan jadi berbenturan. Tapi karena relawan sebagian dipelihara diambil oleh ada sebagian relawan ya, tidak semua ya. Sebagian relawan ingin seolah-olah ingin memisahkan Pak Jokowi dengan PDIP. Ada kesan itu enggak ya? Ya, bacaan itu selalu ada ya, nggak mungkin nggak. Sama juga kepentingan orang sekeliling Jokowi untuk mengganggu partai, digunakan relawan ada juga kayak gitu. Tapi kan ya sebetulnya memang sudah tidak relevan lagi lah ya, karena ke depan nanti kan kita berharap siapapun nanti kelompok-kelompok relawan ini ya kawal aja apa yang sudah dicapai presiden. Nah, tugasnya di situ. Kayak saya kan selalu yang belum dicapai itu tolong disampaikan. Nah, kayak begitulah. Kayak saya kan selalu mengawal itu. Misalnya kayak Pak Presiden, kebijakan Menteri A ini tidak baik. Pak Presiden, Menteri ini tidak baik. Walaupun banyak dulu kan saya dianggap relawan spesialisasi reshuffle gitu kayak dulu lah. Tapi kan sebetulnya ya itu tugas relawan sih itu menjadi anjing penjaga, watchdog terhadap kebijakan, bukan terhadap apa kekuasaan. Nah, kadang-kadang kita ya memang ada beberapa segelintir relawan pemahaman demokrasi rendah, Ton ya, pemahaman konstitusinya rendah, lantas bahkan miskin gagasan. Adapun yang kita harapkan kawan-kawan yang punya latar belakang dulu di partai, kemudian di dunia gerakan, jadi relawan cara berpikirnya malah makin kerdil, gitu loh. Ya kayak Sinton bilang musra-musra, antas nunggu apa yang satu tegak lurus Jokowi. Sebetulnya dia tidak bicara tentang tegak lurus Jokowi, tegak lurus terhadap kekuasaan, gitu loh. Lah itu kan artinya memang politik interestnya ya memang berbeda-beda. Ya gini, ya perbedaan itu hal yang biasa ya. Tapi ketika kita tidak mampu menerjemahkan kekuasaan itu yang bahaya. Itu kan seakan-akan jadi
mengkultuskan kekuasaan itu watak feodal, watak fasis, dan itu kan musuh nyata demokrasi yang nggak bisa kita lestarikan. Kalau itu terus kita ini repot dong. Akhirnya tadi seperti yang saya sampaikan awal, akhirnya kita hanya menciptakan monster. Ya, saya kembali ke sini. Iya, Bang. Kita tahulah, memang survei itu salah satu indikator ya untuk partai politik Iya. mendukung seorang calon presiden, ya kan? Tetapi kan itu bukan satu-satunya. Iya. Ada beberapa indikator-indikator Iya, yang betul. lain Lain. untuk menentukan siapa menjadi calon presiden. Iya. Nah, dalam sisi ini bagaimana kita melihat pendapat ini? Ada banyak variabel lain lah Ya, dalam ya. menentukan kepemimpinan itu, Bang. Umpama PDI Perjuangan itu punya pengalaman Ya. inilah dalam memenangkan calon yang akan diusungkan oleh PDI, yang akan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Contoh umpama ketika Pak Jokowi 2012 Pilkada DKI Jakarta, survei beliau terendah tuh. Gitu. Artinya kan kalau melihat survei sebagai salah satu variabel, dia bukan satu-satunya. Ya, ada Prabowo. Begitu ketika di Jawa Tengah pada saat itu juga survei rendah. Kemudian ada variabel lain yang memenangkan calon. Ya, kekuatan seluruh elemen kepartaian dan bersama-sama dengan masyarakat dan relawan tadi. Nah, untuk menentukan kepemimpinan, ya tentu kita tidak bisa melihat, apalagi ini presiden, pemimpin nasional. Kita tidak bisa melihat hanya berdasarkan satu variabel, berdasarkan aspek pencitraan, berdasarkan dari banyaknya baliho atau postingan di sosial media, gitu. Nggak bisa melihat itu. Nah, kemudian melihat dari survei-survei selalu tertinggi, gitu. Itu satu variabel aja. Ya, ya. Nah, yang perlu dilihat dari satu aspek kepemimpinan itu kan rekam jejak, Ya. karakteristik kepemimpinan, ya kan. Kemudian Kemampuannya kemampuan. Nah, kan itu harus menjadi variabel-variabel berikutnya. Nah, begitupun dengan kemampuan dalam aspek leadership, ya, tantangan apa yang akan kita hadapi ke depan, yaitu tadi persoalan kebangsaan, persoalan pembangunan, dan persoalan lain-lainnya. Nah, ini kan harus diputuskan dengan teliti betul, dengan secara kehikmatan, nggak bisa buru-buru. Nah, artinya apa? Ya, disitulah kita tidak mau terikut arus survei tadi itu, terikut arus dengan satu variabel tadi. Maka bagi PDI Perjuangan, kalau saya lihat apalagi Bu Mega, beliau benar-benar harus objektif dan teliti melihat ini, gitu. Nah, artinya apa, Bang? Ini kita bicara kepemimpinan ke depan kok. Yang kita pilih ini kan presiden bukan hanya sebagai dia kepala pemerintah, tapi dia adalah kepala negara. Gitu. Bagaimana yang menentukan masa depan bangsa? Betul, gitu, Bang. Dengan kompleksitas saat ini ya, kompleksitas baik itu kompleksitas kebangsaan kita, bagaimana menempatkan Indonesia dalam konteks geopolitik regional dan global. Nah, itu kan juga kita nggak bisa hindarin nih dengan dunia yang semakin terkoneksi dan masyarakat yang semakin open society ini. Nah, jadi gini, ada kelompok masyarakat, apakah ada relawan, ada kelompok masyarakat, ada partai politik tertentu juga yang seolah-olah ini kan ingin mengendorse Ganjar untuk menjadi calon presiden, ya kan? Nah, ya apakah itu berdasarkan keputusan Rakernas ataupun berdasarkan usulan-usulan dari kader-kader yang ada kan gitu, yang di luar Rakernas misalnya, muncullah kan kelompok-kelompok partai politik yang mendukung itu. Nah, ini kan selalu mereka seolah-olah ini keinginan Pak Jokowi kan segitu yang terbangun gitu kan. Ini bagaimana PDIP melihat ini?
Paling nggak Bung lah. Masinton lah, jangan PDIP nanti kan Iya. kita terlalu. Iya, kita tidak terpengaruh dengan itu. Ini kita Mm-mm. mau memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu bukan atas desakan kelompok per kelompok, harus dilihat utuh gitu loh Bang. Apalagi kalau kita lihat umpama kita bicara itu tadi, kalau kita mau ulas kerelawanan hari ini, ya. Menurut saya sih teman-teman yang hari ini sebagai mengklaim tetap sebagai dengan menggunakan nama relawan sebenarnya sudah tereduksi itu makna dari kerelawanan tadi. Volunteerismenya sudah tereduksi. Ya udah itu langsung aja itu sebagai sebuah kelompok politik yang kebetulan berada di lingkaran Pak Jokowi ingin bermanuver politik gitu aja sebenarnya. Simpelnya kan begitu. Tadi pressure group itu udah benar itu. Iya, cuman pressure groupnya juga direduksi maknanya. Kalau pressure group kita dulu itu Bang, pressure group itu terhadap negara yang menindas ke rakyat. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok baik dari kampus, Iya. civil society, NGO dan lain-lain untuk melakukan pressure terhadap kebijakan-kebijakan negara yang otoriter. Nah, kalau sekarang pressure groupnya apa? Mau mencoba bukan pressure group saya rasa, tapi lebih pada sebagai sebuah entitas politik kecil nih dengan jubah Ini relawan kalau tadi itu. kata istilah Bung Noel bilang ini domplengan aja. Iya, Hah? ingin Iya kan? ingin Ada kelompok yang Ini kan ingin saling mendompleng, namanya kekuasaan. mendompleng aja. Saling Jadi- memanfaatkan aja. Nah gini Bung Noel, saya sudah mendengar tadi ya bahwa memang ada perbedaan dan saya nggak berani menyebutnya perpecahan ya, tetapi ada perbedaan di dalam relawan-relawan yang ada. Yang tadi kan relatif 2014, 2019 itu satu kan gitu, utuh gitu. Nah kemudian kan kalau kita lihat sekarang nih ada yang katanya cenderung ke Prabowo, ada cenderung ke Ganjar, ada cenderung juga ke Anies, bahkan ada yang kepengen Pak Jokowi 3 periode. Nah ini gimana kita melihat ini? Ya, faksionalisasi itu kan hal yang wajar dan lumrah lah ya, karena pasti dinamika itu akan terjadi dan tercipta dengan sendirinya, apalagi bicara tentang kekuasaan. Tinggal kita lihat nilainya aja, nilai yang diperjuangkan dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan relawan pada umumnya gitu loh. Kayak misalnya kayak gini, saya mendukung Ganjar, ya konsistennya dukung Ganjar karena ada perjuangan nilai yang saya perjuangkan soal penolakan terhadap 3 periode. Nah yang repot ini hari ini dukung Ganjar, dukung juga 3 periode, dukung Prabowo, dukung juga 3 periode, Ya. gitu. Jadi confused ya, bingung ya. Sangat confused sekali, bikin pusing. Dukung 3 periode, beda fonturir tadi. nunggu perintah presiden, tapi dukung Prabowo. Jadi aneh gitu. Nah, mendingan yang terhormati misalnya kayak kawan-kawan udah gue ngambil posisi, udah gue dukung Anies. Kayak aku dukung Mas Ganjar gitu. Iya. Lebih gitu, tapi kan kalau aku kan dukung Ganjar memang ada pertimbangan, ada yang saya perjuangkan Iya, gitu loh. Nah, saya nggak tahu nih kawan-kawan teman-teman saya yang ini kemungkinan kebenaran apa yang disampaikan Mas Sinton Pasaribu itu dengan keadaan hari ini betul adanya, walaupun hanya beberapa entitas relawan lah Iya. yang hari ini bahkan merasa terjebak dengan misalnya kayak tindakan atau penyampaian presiden soal ya kemungkinan Bapak nanti 2024 nih sepertinya jatahnya set besok tiba-tiba mendukung, Ya. nggak lama kemudian berambut putih gitu. Geser lagi. Bingung. Udah loncat begini mau ngedukung ini kan udah nggak mungkin, nggak enak Iya, iya. gitu loh. Kelihatan oportunismenya kelihatan. Nah, kebingungan itu terpenjara dengan sikap dia yang kemarin. Tualang tadi ya. Ya. Nah, akhirnya ya benar Sinton bilang tadi, mentalitas aventurir ini yang akhirnya dilihat publik, dilihat partai, akhirnya terukur. Lu bukan relawan, lu petualang, gitu loh. Ya Nah, kan teman-teman itu kan kita ngerti ya, semua. betul. Kawan kita semua, betul, kawan kita semua. Iya, iya. Nah, makanya saya coba sampai detik ini menjaga marwah. Kalau saya tidak bisa menjaga relawannya, minimal saya menjaga diri saya ya. Tetap konsisten pada politik nilai itu yang hari ini saya perjuangkan.
Itu. Oke, kira-kira kriteria presiden untuk 2024 ini ya. Kan orang semuanya bicara capres, tapi kan sebenarnya tidak pernah bicara apa sih yang kita perlukan ini. Seorang sosok presiden ke depan ini apa gitu. Gimana Bung? Oke, tadi apa yang saya coba mengambil, saya selalu memantau tadi apa yang selalu disampaikan Sinton ya. Kita butuh figur. Gitu. Kita butuh figur orang yang bisa menyatukan bangsa ini hari ini. Gitu loh. Soal kerja, saya yakin partai ingin mengusung kader yang terbaik untuk bisa bekerja buat bangsa ini. Kalau soal kerja hari aja, saya yakin kurang. Kita butuh figur yang bisa menyatukan bangsa ini. Nah ini yang sekarang kita krisis. Kalau soal kekuasaan, siapapun mau kok berkuasa, ya kan? Siapapun mau, siapa yang tidak mau berkuasa di publik ini? Gitu loh. Tapi apakah dia mampu menyatukan bangsa ini? Kita butuh figur dan sosok itu hari ini. Nah, tugas kita lah mencari Dan itu kita belum ketemu sampai sekarang ya. Tidak. Kalau Anda udah ketemu Ganjar kan, karenanya mendukung Enggak, gini, Ganjar. saya mendukung Ganjar. Tadi apa yang tadi saya sampaikan Bang Zul. Oh ya. Soal tadi menolak 3 periode. Ya, harus Gitu ada loh. alternatif. Harus ada alternatif dong, gitu. Nggak boleh juga dong, jangan kampungan gitu loh. Jangan ya. Saya coba juga mau kawan-kawan saya yang nolak 20% tapi dukung Anies. Yang didukung partai juga dukung 20%. Kan nggak fair saya Dan bilang. partainya nggak sampai 20% juga yang dukung ini. Gitu, dan itu kan nggak bagus. Nah, makanya tadi tadi tetap ya berusaha lah kita untuk mencari figur yang terbaik lah buat bangsa ini, yang bisa tadi menyatukan lah. Kalau Sinton tadi kan referensinya karena beliau pernah berinteraksi dengan Pak Taufik Kemas, dia menerjemahkannya kita butuh kayak Taufik Kemas. Ya nggak mungkin juga didapatkan karena kenapa? Taufik Kemas itu secara politik dan ideologi beda, lantas dia besar dengan adaptasi politiknya yang juga luar biasa. Nggak ada kan sekarang pemimpin kayak begitu. Itu tidak ada. Jatuhnya dengan model kayak Taufik Kemas. Nemuin ketua umum kayak Megawati aja belum tentu nemu kita. Yang proses panjang lah, proses sejarah. Sebenarnya ada juga orang yang sebenarnya bisa seperti Taufik Kemas, tapi kan nggak berani muncul. Siapa? Ya? Siapa Bang? Ya kita nggak tahu, ada tapi nggak berani muncul. Orang saya bilang kan nggak berani muncul, jadi kita nggak tahu kan. Abang ini selalu melempar wacana. Bang gini Bang, kita penting Bang gini. Kalau orang itu masuk dalam kriteria yang kita inginkan, kenapa tidak? Gini, Sinton ngerasain lah menjadi anggota DPR S1, bisa mengumpulkan S3 jadi stafnya. Kalau kita jadi pemimpin nggak susah tuh, kita panggil pekerja-pekerja untuk kerjaan apapun. Kalau standarnya buat bekerja ya, hari ini yang kita butuhkan pemimpin yang bisa nyatuin selain mampu bekerja, gitu loh. Karena jangan sampai pekerjaan yang sudah dikerjakan itu tadi disampaikan Sinton itu kan pakai di anggaran negara, pajak rakyat, kemudian terbengkalai, gitu. Dan kita tidak mau. Nah kita mau juga orang selain bisa bekerja, bisa menyatukan bangsa ini ke depan. Itu, saya kira itu kan menjadi gini, PR kita sama-sama. PDIP ini kan bisa mengusung calon sendiri. Iya Bang. Ya karena dia di atas 20% kan gitu ya. Betul. Tadi apa yang disampaikan yang diharapkan oleh Bung Noel tadi. Dengan figur juga kepemimpinan Ibu Mega yang sangat hati-hati. Karena dia tahu betul ke depan ini bangsa ini akan menghadapi macam-macam persoalan. Kita juga ingin sukses di 2045, ya kan? Sebagai negara Indonesia maju, emas. Indonesia berusia 100 tahun nanti kita menjadi Indonesia emas tadi, ya. Nah, ini kan sebenarnya segala kepentingan politik praktis atau interest politik ya, itu kan harus dihindari untuk kita menuju sosok yang diinginkan tadi. Nah, sebenarnya tentu ada sosok ideal ya. Kalau PDIP ini kan selalu saya kira berpikir dari sudut pandang ideologis ya, NKRI dan macam-macam itu. Saya nggak tahu lah kalau partai lain ngomong itu mungkin orang masih bertanya ya. Tapi kalau PDIP kan ngomong soal ideologi, NKRI, memang ya pakemnya di situ. Nah jadi bagaimana kita mau cari figur yang seperti itu? Ya itu artinya PDI Perjuangan meskipun sudah memenuhi syarat formal itu tadi Bang untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden,
Tapi kan kita nggak ingin buru-buru tadi itu. Karena apapun ini kita mau menyajikan satu kepemimpinan yang terbaik buat bangsa ini. Maka nggak perlu harus buru-buru. Ya. Nah, Karena disitulah nggak perlu buru-buru karena calonnya sudah ada sebenarnya. Ojo ke susu. Yang buru-buru ini kan nggak punya calon sebenarnya, takut ketinggalan. Ojo ke susu aja orang menerjemahkan jangan yang ada susunya. Kan kacau-kacau orang ini. Iya, Gitu iya. loh. Nah, Itulah jadi kalau kan PDI Perjuangan itu kan banyak kadernya gitu ya. Memang salah satu tugas partai politik adalah menciptakan kader, Betul. melakukan kaderisasi, Iya. selain melakukan fungsi-fungsi edukasi, Iya. ya. Nah kemudian ya di PDI Perjuangan itu ya kita harus melihat bahwa kita juga tidak mau jumawa, walaupun kita sudah punya boarding pasnya tadi itu, Iya, iya. kan itu. Tinggal berangkat. Iya, kan kita juga nggak mau jumawa tuh. Iya, iya. Wah si anu, nah gitu kan nggak mau. Nah, tetap membangun komunikasi dengan yang lainnya, baik partai politik maupun ormas-ormas lainnya, ormas keagamaan. Ya itu dan kan lain-lain. kunjungan puan kemana-mana ya. Iya, nah jadi ya bagaimana PDI Perjuangan memerankan bahwa bicara politik itu tidak sekedar politik kekuasaan. Kekuasaan. Tapi meletakkan politik kebangsaan di atas kepentingan politik kekuasaan tadi. Nah maka disitulah PDI Perjuangan berhati-hati, jeli dan berhikmat. Di situ Bu Mega selalu menempatkan bagaimana satunya kata dan perbuatan. Nah gitu Bang. Nah maka kalau Pama didesak-desak, ya mohon maaf aja gitu Iya, kan. iya. Karena Abang juga Thank you, paham Bul. Iya, iya. Bu Mega semakin didesak-desak bukannya mundur Iya. malah Ya. mengeras gitu. Nah itu kan karakter dari Ibu Mega, Tapi kepemimpinan belum beliau, nanti keluar, Ton. karakter kepemimpinan gitu kan. Sebenarnya kan begini Pak, Bung ya. Kalau saya lihat, kalau memang sudah merasa dirinya pantas, berkualitas dan sukses, Iya. memenuhi berbagai kriteria yang diharapkan ke depan saat ini dan ke depan untuk membangun Indonesia, dia santai aja. Betul. Ya kan? Nggak Bung usah Karno bikin dulu- macam-macam. Iya, Bung Karno kan selalu menyampaikan dibutuhkan kesabaran revolusioner. Ya. Sekarang kan nggak ada lagi, jarang orang revolusioner. Sekarang kan orang pragmatis. Ya itu Ya, kalau bicara revolusioner ini kan Ya, kesabarannya yang memang harus benar-benar paripurna. revolusi Gitu. tidak bisa mendadak, perlu kesabaran. Dan sekalian mungkin saya minta closing statement-nya nih. Ya tentu kita harus melihat bangsa ini tetap dengan optimis Bang. Ya. Nah siapapun kita hari ini menurut saya adalah punya tanggung jawab untuk menjaga spirit kebangsaan tadi. Ya. Dan harus merekatkan bahwa perbedaan itu bukan dianggap sebagai sebuah permusuhan, tapi perbedaan itu adalah bagian dari dinamika kita berbangsa. Hari ini kita bisa beda pilihan, Ya. tapi spirit kebangsaannya harus tetap sama. Hari ini kita bisa beda calon, tapi pertemanan dalam keindonesiaan itu harus tetap sama. Ya. Nah, jadi yang berbeda itu calon, berbeda itu pikiran, berbeda itu ide. Tapi prinsip kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia harus sama. Nah, saya rasa itu yang menjadi utama, Bang. Ya. Dan kita harus percaya bahwa siapapun nanti yang memimpin Indonesia ke depan itu ya harus bisa menjaga ikatan-ikatan kebangsaan. Dan kita tetap sebagai kita Indonesia dukung dan- tuh dia sukses ya. Iya. Ya. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Ya. Perbedaan itu yang harus dihormati dan kita tetap berada dalam satu persatuan Indonesia tadi. Jangan mengabadikan perbedaan, tapi abadikanlah persahabatan. Betul lah, Bang. Gimana, Bung Noel? Ya kita ke depan ini kita butuh figur-figur lah ya yang bisa menyatukan bangsa ini. Pertama itu, kedua juga jangan sampai lalai soal penguatan demokrasinya. Karena kalau seandainya demokrasi jadi lemah, yang akan timbul adalah para monster-monster di setiap institusi negara ini. Karena kita punya pengalaman 32 tahun ketika kekuasaan itu tidak mau dikontrol,
dia akan menjadi monster buat rakyatnya. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan itu soal figur dan demokrasi, penguatan demokrasi itu yang nggak kalah penting lagi soal rekonsiliasi. Ya. Itu bangsa ini tadi saya tertarik. Tetap saya coba ingin menyimak apa yang satu demi satu yang disampaikan Sinton, substansinya. Rekonsiliasi. Ya. Tidak bisa lagi tidak. Kalau hanya kita sibuk bagaimana memperdagangkan gagasan dengan cara kekuasaan, itu akhirnya apa? Kita akan menjadi bangsa mundur terus. Ya. Karena kan kita ingin menghadapi 2045 Indonesia emas. Nah tadi Presiden sudah menyampaikan soal optimisme lah. Dia bilang ya kita berhadapan dengan Presiden Amerika, negara superpower. Saya tetap dengan dada yang tegak. Itu hebat tuh bahasa pemimpinnya begitu. Kedua, saya berhadapan dengan Xi Jinping, pemimpin Cina yang ekonominya juga tidak kalah hebat, terbesar nomor 2 di dunia. Saya tetap dengan badan yang tegak. Nah itu, itu kan menunjukkan sebuah optimisme. Nah harapan saya nanti ke depan, ya sudah 2 ini aja kita cari pemimpin yang bisa menyatukan bangsa ini dan bisa bekerja. Jangan sampai kita dapat pemimpin yang hanya pencitraan, yang hanya bisa memake-up wajahnya, kemudian yang hanya bisa menarasikan sesuatu yang tidak penting buat bangsa ini. Karena 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi ada satu periodik yang kita lihat Jokowi begitu kurang karena memang ada problem pandemi global. Nah kan yang dikhawatirkan Presiden Jokowi ke depan siapa? Tapi biarkanlah, nggak mungkin partai akan gambling atau berspekulasi naruh kader memimpin buat bangsa ini, kader yang tidak bisa bekerja. Tapi tadi figur tadi itu soal bekerja saya yakin banyak. Soal ingin menyatukan pemimpin yang punya wawasan kebangsaan, pemimpin yang punya wawasan kenegarawanan, itu yang kita butuhkan hari ini, Bang Zul. Terima kasih. Ya, saya kira gini ya, baik dari segi figur partai politik seperti Bung Masinton, figur relawan seperti Bung Noel ya, saya kira kita menemukan satu kesimpulan. Kedua-duanya ini menginginkan ada merajut kebersamaan, ya, rekonsiliasi, dan tidak perlu ada konflik yang berkepanjangan. Betul. Karena ada perbedaan. Nah saya kira itu satu pikiran-pikiran yang positif yang harus ditangkap oleh banyak pihak lah, baik relawan ataupun partai politik. Tidak perlulah relawan tuh harus berhadapan dengan partai politik. Dan partai politik ini kan induknya politik sebenarnya kan. Induk terbesar di sebuah organisasi ya partai. Nah jadi sebagai relawan ini sebagai anak-anak politik, ya cobalah. Sikap kerelawanannya harus dimunculkan kembali. Ya. Jangan berubah jadi entitas politik. Ya saya kira luar biasa ya, walaupun kita santai-santai ya. Iya, Bang. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk terutama pada anak-anak muda kita ya. Sampai jumpa lagi. Siapa Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Om Swastiastu. Namo Merdeka. Buddhaya.